dari kelompok 3 calon guru penggerak angkatan 8 Kota Makassar. Yes! Yeah! Saya Tony Iwan, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Makassar dari SD Negeri Sipala 1. Yes! Saya Amriani Sutanti dari UPT SPF SD Negeri Batu Tambung, Kota Makassar. Salam guru penggerak. Halo, saya Esrisma Purnamayanti Asagaf, CGP Angkatan 8 Kota Makassar dari UPT SPF SD Negeri Batuka. Salam. Halo, saya Marwan, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Makassar, dari SMK Kehutanan Negeri Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tony. Waalaikumsalam Bu Risma. Assalamualaikum Pak Ton. Waalaikumsalam Pak Marwan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Wah, tentu luar biasa. Saya sangat senang bisa bertemu sama Ibu Risma yang cantik dan juga Pak Marwan yang ganteng. Terima kasih Pak. Ya. Baik Bapak Tony, sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya konfirmasi ke Pak Tony. Ya, baik Pak. Pak, sebelum kita melakukan coaching, saya ingin menanyakan bagaimana rubrik percakapan coaching yang akan Pak Tony lakukan. Ya, baik. Saya akan melakukan percakapan dengan alur tirta. Wah, bagus sekali Pak. Kemudian kompetensi apa yang ingin Pak Tony kembangkan sebagai coach? Saya itu akan menjadi melakukan kehadiran penuh, lalu saya juga akan menjadi pendengar yang aktif dan juga saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali. Nah, dari ketiga kompetensi yang telah Pak Tony sebutkan, kompetensi mana yang spesifik yang akan kita kembangkan pada kegiatan coaching ini? Baik, saya akan mengembangkan itu kompetensi mendengarkan secara aktif, lalu juga saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot buat coach saya. Baik. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang disampaikan tadi itu seperti apa Pak? Ya, ketika coach saya ini mampu menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Baik, saya rasa sudah cukup untuk pra-supervisi ini. Silahkan Pak Tony dapat melanjutkan coaching bersama coachingnya. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima Terima kasih, Pak Tony. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam, Pak Marwan, Bu. Bu Risma. Waalaikumsalam, Bu. Silakan duduk. Ya maaf nih Kak, mengganggu. Luar biasa. Ibu wajahnya ceria datang ke sini. Namun saya lihat dari keceriaan Ibu ada sesuatu yang Ibu bawa, mungkin ada masalah Bu? Iya nih Pak, makanya saya kesini. Kemarin saya sudah minta waktunya Bapak. Saya ingin konsultasi Pak dengan permasalahan saya. Baik, Ibu ini ingin waktu yang Ibu butuhkan saat kita akan coaching hari ini kira-kira? Tidak lama Pak, kira-kira 10 menit lah. Ya, baik. Lalu apa tujuan yang kita akan capai dalam percakapan kita kali ini, Bu? Tujuan saya kesini Pak, saya punya masalah. Saya berharap setelah berdiskusi dengan Bapak, masalah saya ini mendapatkan solusi Pak. Seperti itu. Ya, baik. Semoga permasalahan Ibu bisa kita dapatkan solusi. Lalu kira-kira di skala berapa yang Ibu inginkan untuk mencapai mendapatkan solusi permasalahan Ibu? Saya berharap di skala 9 Pak. Ya, Seperti itu, 9 iya Pak. Nah, pastilah kita berharap semua permasalahan kita ini dapat kita capai. Iya, Pak. Baik, apa yang menjadi kekuatan dari pribadi Ibu untuk menghadapi masalah Ibu tersebut? Seperti ini Pak, saya mempunyai masalah, rekan sejawat saya, partner kelas saya ini
sering menitipkan anak muridnya ke saya, sedangkan kami kan sama-sama memiliki tanggung jawab masing-masing. Nah, saya memiliki kekuatan, saya memiliki bertanggung jawab yang baik, dan saya memiliki ketepatan waktu, dan saya juga berharap partner kelas saya itu juga seperti itu, Pak. Ya. Jadi hambatan yang ibu rasakan dengan Ya. partner ibu itu apa? Yang saya rasakan ini saya terkendala mengatur waktu, karena saya keseringan selalu mengajar prasangkap. Nah, partner saya ini menitipkan siswanya kepada saya. Seperti itu tadi Pak yang saya sampaikan, seharusnya dia juga melakukan tanggung jawabnya sebagai wali kelas, tidak selalu mengharap kepada saya. Sedangkan saya juga memiliki tanggung jawab untuk mengajar siswa saya. Nah, jika saya mengajar siswanya bersamaan, otomatis saya melakukan kelas rangkap. Seperti itu, Pak. Lalu solusi apa yang dapat ibu lakukan untuk mengatasi kendala yang ibu hadapi karena partner ibu? Saya sudah mencoba Pak melakukan diskusi, sharing dengan rekan sejawat saya yang lain terkait masalah yang saya hadapi. Saya juga ingin mencoba berbicara langsung dengan rekan sejawat saya. Seperti itu. Baik, dalam waktu dekat ini ya Bu? Insya Allah besok saya akan melakukan diskusi dari hati ke hati mungkin dengan rekan sejawat saya tentang kira-kira apa yang masalah yang dihadapi sehingga tidak melakukan tanggung jawabnya seperti biasa. Baik, berarti itu adalah rencana prioritas ibu ya? Iya, seperti itu Pak. Baik, lalu ibu mau menerapkannya mulai kapan? Misalkan ibu sudah bercakap dengan rekan atau partner itu, mau menerapkan mulai kapan? Insya Allah setelah saya melakukan percakapan atau diskusi dengan rekan sejawat dengan partner kelas saya itu, insya Allah besok saya akan melakukannya Pak. Ya, baik. Dari hal rencana ibu yang ibu sampaikan, apa ukuran keberhasilan dari rencana ibu tersebut? Saya berharap partner saya itu bisa kembali aktif mengajar seperti sedia kala, agar kami bisa berkolaborasi dalam mencerdaskan anak-anak kita. Luar biasa. Semoga apa yang ibu harapkan dapat terwujud. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah saya telah mendapatkan solusi dari bincang-bincang dengan Bapak. Terima kasih Pak. Jadi komitmen ibu harus tetap mengajar, Iya, ya, Pak. harus tetap bekerja sama dan saling membantu ya, Iya. dengan rekan sejawat. Iya. Terima kasih untuk evaluasi kita hari ini, Iya. ya. Semoga kapan-kapan kita bisa bertemu lagi. Kira-kira kalau ibu punya waktu bisa kita berjumpa lagi, kita berkumpul untuk melakukan percakapan seperti ini. Ya, seperti itu Pak. Saya berharap dari setelah saya menyelesaikan masalah saya ini, insya Allah minggu depan saya ingin bertemu kembali kepada Bapak, menyampaikan hal apa yang telah Bapak arahkan dari bincang-bincang kita ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Marwan, makasih Bu Risma. Semoga berhasil Bu. Makasih, amin. Insya Allah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baik Pak Tony, terima kasih sudah melakukan coaching. Setelah kita melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, apa yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang Anda lakukan tadi? Saya dengan coach saya telah melakukan percakapan lewat Alofirta Pak. Baik, kemudian tadi yang ingin dikembangkan adalah mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot.
dari observasi saya, Anda sudah melakukan semuanya dengan baik. Dari percakapan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak Tony kembangkan? Ya, tadi saya lakukan itu saya kehadiran penuh ya. Lalu saya juga mendengarkan masalah yang dihadapi oleh coach saya. Tak nyambung Pak. Apa yang mau dikembangkan lagi? Oh, kehadiran penuh nih. Ulangi. Action. Baik, Pak Tony, terima kasih sudah melakukan coaching. Jadi setelah coaching ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Pak Tony tadi lakukan? Ya, saya dengan coach saya telah melakukan percakapan lewat Alur Tirta. Baik, terima kasih. Jadi tadi memang saya melihat sudah ada alur cerita yang dilakukan. Nah, yang ingin dikembangkan tadi kan mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari observasi saya lihat semuanya sudah dilakukan dengan baik, Pak. Nah, dari percakapan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Tony kembangkan? Baik, saya akan kembangkan itu kehadiran penuh. Oke, terima kasih. Jadi saya tunggu di kesempatan coaching berikutnya Pak Tony bisa melakukan yang kehadiran penuh. Baik, terima kasih untuk waktu Pak Tony. Semoga bisa menjadi coach yang baik. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih Pak Tony. Assalamualaikum Pak Marwan. Waalaikumsalam Bu Anti. Assalamualaikum Pak Marwan. Waalaikumsalam Bu Risma. Ya, sebelum kita melakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu untuk Pak Marwan. Nah, di sini Pak Marwan, saya ingin menanyakan bagaimana rubrik percakapan coaching yang akan Bapak lakukan sebentar bersama coaching. Baik Bu Risma, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dalam coaching ini saya akan melakukan percakapan dengan menggunakan alur tirta. Alur tirta ya. Nah, dalam percakapan yang akan Bapak lakukan sebentar, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan sebagai coach di sini? Baik, jadi seperti yang kita ketahui ada 3 hal yang akan kita kembangkan. Yang pertama yaitu mengenai kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh begitu ya. Ketiga kompetensi itu, dari ketiga kompetensi yang Bapak Marwan sebutkan tadi, kompetensi mana yang spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu yaitu kompetensi mendengar aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Pak Marwan. Nah, dari kompetensi yang spesifik yang ingin Bapak Marwan kembangkan, nah indikator keberhasilannya itu bisa dijelaskan seperti apa Pak Marwan? Indikator keberhasilannya itu ketika coach saya sudah mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oke Pak Marwan, saya rasa cukup untuk praobservasi kali ini. Silahkan Pak Marwan bisa lanjutkan coachingnya bersama coach sebentar. Baik, terima kasih Bu Risma. Sama-sama Pak Marwan. Sama Pak Marwan. Assalamualaikum Pak Marwan. Waalaikumsalam Pak Tony. Assalamualaikum Bu Risma. Waalaikumsalam, Pak Tony. Assalamualaikum Bu Anti. Waalaikumsalam Pak Tony. Baik, silakan ambil posisi yang baik Pak. Ya. Baik Pak Tony, terima kasih sudah datang untuk melakukan coaching. Ya, Pak. Sebelum saya melanjutkan, bagaimana kabarnya Pak Tony hari ini? Wah, luar biasa Pak, karena bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian yang memberikan suasana hati saya itu semakin sejuk. Wah, bagus. Terus bagaimana keadaan di kelasnya Pak? Lancar ngajarnya Pak ya? Wah, lancar-lancar Pak, tapi pasti ada problem yang saya hadapi. Oke, ditahan dulu problemnya ya Pak, Ya, sebelum kita betul. masuk ke masalahnya Pak Tony. Berapa lama waktu yang Pak Tony butuhkan untuk kegiatan coaching kali ini? Ya, 8 sampai 10 menit aja Pak. Baik, 8 sampai 10 menit Ya, cukup ya Pak ya. Kemudian Pak Tony, apa tujuan dari percakapan kita hari ini? Ya, dapat menemukan solusi yang tepat, ya, dapat memberikan gambaran buat saya dari Bapak Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi.
Boleh Pak Tony ceritakan apa permasalahan yang dihadapinya? Baik, begini Pak ya, Ibu, di kelas itu ya banyak ya, hampir setengah dari siswa saya itu belum mampu perkalian Pak. Lalu saya berusaha melakukan apa yang terbaik buat anak saya, namun mungkin dikatakan sia-sia juga, tidak juga ya. Tapi saya tetap harus berusaha untuk melakukan tersebut. Seperti itu Pak ya. Nah misalnya dari skala angka 1 sampai 10, kemampuan dari anak-anak Bapak itu di angka berapa Pak? Ya di angka 7 lah Pak. Di angka 7 Pak ya. Karena tidak semua siswa juga tidak mampu, tapi banyak yang mampu juga. Setelah coaching kita laksanakan, ini Bapak mau di angka berapa Pak dari angka 7 tadi? Oh, saya mau langsung sempurna Pak, 10 supaya mereka menguasai pendidikan ini. Bagus Pak ya. Nah Pak Tony, apa yang menjadi kekuatannya Pak Tony dalam menghadapi masalah mengenai siswa ini? Dari saya itu, saya merasa saya mampu memberikan sesuatu yang berguna buat siswa. Misalkan saya melakukan pembelajaran dengan pola saya, karena saya suka seni, makanya saya biasa menciptakan sebuah nyanyian yang berkaitan dengan masalah saya, termasuk perkalian ini. Lalu juga saya melakukan perkalian tiap sebelum masuk ke kelas, lalu melakukan ice breaking, permainan dengan perkalian dengan jari antara mereka dengan mereka, dan juga saya melakukan mungkin ditaruh di kertas, lalu taruh perkalian 1, 2, 3, 4 sampai 10, mereka langsung mengambil. Nah, dari angka itu dia harus lakukan perkalian yang didapat itu. Baik, berarti banyak yang Pak Tony bisa lakukan ya Pak. Nah, adakah hambatan atau kendala yang Bapak temui saat ini? Ya ada Pak, masalahnya gini, saya sudah berusaha ke anak didik saya, tapi mereka ini karena peradaban sekarang kan lebih banyak main game. Iya. Nah, itu faktor yang menyebabkan masalah mereka itu malas untuk melakukan penghafalan. Apalagi saya sudah hubungi orang tua, tolong bantu saya supaya anak saya di rumah juga bisa melakukan penghafalan, supaya ini perkalian adalah sesuatu yang sangat-sangat mutlak, harus dia tahu untuk masa depannya. Baik Pak, solusi apa yang Pak Tony bisa lakukan untuk mengatasi kendala perkalian tadi? Ya, contohnya itu saya selalu melakukan refreshing buat mereka, memberikan video-video pembelajaran yang baik, memberikan video tentang orang-orang sukses, ya. Lalu juga saya memberikan gambaran, saya lalu melakukan percakapan berdua, ya, apa masalah yang dihadapi anak saya, jadi saya bisa menemukan solusinya buat anak saya. Lalu saya juga bekerja sama teman-teman, ya, selain dari kelas saya, kelas-kelas lain juga harus ikut membantu, bukan hanya siswa saya, tetapi siswa yang lain juga dilakukan demikian. Wah, bagus sekali Pak, berarti memang sudah banyak yang bisa dilakukan. Ya Pak. Nah, dalam waktu dekat ini apa rencana prioritasnya Pak Tony yang bisa dilakukan? Ya, saya mengumpulkan teman-teman guru, lalu berdiskusi rencana saya kedepannya begini. Nanti teman-teman saya juga pada saat bertemu sama anak murid saya bertanya, jadi kan anak saya ini sudah siap siaga, ya. Jadi bukan hanya sekolah mereka melakukan penghafalan, tapi di rumah, jadi terlatih. Dengan itu mereka akan mampu menyelesaikan masalah termasuk perkalian ini. Jadi berarti Pak Tony akan melibatkan teman-temannya, Ya, untuk membiasakan murid-murid ini untuk menghafalkan perkalian Pak ya. betul Pak. Wah, bagus sekali Pak. Kemudian kapan rencananya Pak Tony akan terapkan? Mulai besok Pak. Wah, mulai besok ya Pak ya. Karena saya ingin mereka segera mengetahuinya, karena menghadapi waktu yang singkat ini, mereka akan ujian, itu
harus digenjot terus. Baik Pak Tony. Kemudian apa ukuran keberhasilannya dari rencana yang tadi Bapak ungkapkan? Ya, anak saya ini mampu melakukan menghafal perkalian tanpa diminta, mereka langsung lakukan. Pada saat ditanya mereka langsung jawab tanpa berhitung dengan tangan lagi atau dengan alat bantu lainnya. Baik, ini sangat membantu Pak ya supaya anak-anak Bapak itu semakin terasah kemampuan matematikanya. Semoga apa yang Bapak rencanakan itu bisa terwujud. Kemudian dari apa yang kita sudah perbincangkan ini, komitmen apa yang Bapak akan lakukan? Saya akan hadir sebagai teman buat mereka, sebagai orang tua buat mereka. Lalu saya akan hadir juga untuk memberikan semangat buat mereka dalam belajar. Baik, dengan komitmen tadi, siapa yang dapat membantu Pak Tony untuk melakukan komitmen tersebut? Baik, saya akan libatkan teman sejawat saya, lalu saya libatkan kepala sekolah, lalu orang tua tentunya, dan juga bujang sekolah sama security. Karena dari mereka ini bisa kalau berpapasan dengan siswa saya, mereka langsung menanyakan tentang persoalan perkalian. Baik, sangat bagus solusinya Pak Tony ya. Untuk evaluasi dari hasil coaching kita kali ini, kapan Pak Tony punya waktu untuk melakukan percakapan seperti ini? Ya, sesegera mungkin Pak, karena saya akan berusaha setelah saya menemukan solusinya dan juga saya melihat hasil dari analisis saya ini, saya akan kembali untuk bercerita sama Bapak. Baik, terima kasih. Saya tunggu kabar baiknya Pak Tony ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk coaching kita kali ini. Ya, Silakan Bapak boleh meninggalkan. Saya pamit dulu Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Nah, Pak Marwan, menarik sekali percakapan yang tadi Bapak Marwan lakukan bersama coach Bapak. Nah, Pak Marwan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi tadi. Nah, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan dari percakapan coaching yang Bapak lakukan tadi, Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaan ini Bu Risma. Saya dan coach saya tadi itu melakukan percakapan dengan menggunakan alur cerita. Oh, begitu ya. Nah, yang ingin tadi Bapak tadi sudah menjelaskan tentang Bapak ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari observasi yang saya lakukan bersama Bu Anti tadi, saya melihat yang Bapak Marwan sudah lakukan itu sudah terlaksana semuanya dengan baik. Nah, dari percakapan tadi, adakah kompetensi lain yang Pak Marwan ingin kembangkan? Terima kasih Bu. Jadi kalau saya lihat tadi yang saya lakukan itu saya masih kurang di kehadiran penuh karena saya masih memikirkan hal-hal lain yang di luar percakapan dengan coach saya. Oh, begitu ya Pak Marwan. Jadi kompetensi yang diharapkan yang ingin lagi dikembangkan adalah present atau kehadiran penuh ya? Iya, betul sekali Bu. Oke, saya harap untuk coaching berikutnya Pak Marwan bisa menerapkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot dengan baik sehingga terciptalah alur cerita yang sempurna. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama Pak Marwan. Terima kasih juga Bu Anti, Iya, Bu Risma makasih, Pak atas Marwan. masukannya. Sampai ketemu lagi. Iya, Pak Marwan. Assalamualaikum Bu Risma. Waalaikumsalam Pak Tony. Assalamualaikum Bu Risma. Waalaikumsalam Ibu Anti. Apa kabarnya Bu Risma? Alhamdulillah baik Bu hari ini. Iya baik. Kita sudah janjian ya hari ini untuk bincang-bincang. Iya, Bu. Iya baik. Nah Bu Risma sebelum melakukan coaching, saya ingin menanyakan bagaimana rubrik percakapan coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, untuk coaching yang akan saya laksanakan sebentar Ibu, saya akan melaksanakan percakapan coaching dengan alur cerita Ibu. Baik, nah Bu Risma ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Ibu Risma. Yang pertama yaitu
kompetensi apa yang ingin Ibu Risma kembangkan sebagai coach nanti? Yang ingin saya kembangkan Ibu, selain kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga saya ingin memberikan kepada coach saya itu pertanyaan yang berbobot mengenai percakapan coaching mereka. Iya, baik sekali ya Bu Risma. Nah, dari 3 kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, nah kompetensi mana yang spesifik yang ingin Ibu Risma kembangkan nanti? Yang spesifik ya Bu, Ya. yang ingin spesifik saya kembangkan itu dalam hal mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, baik ya Bu Risma. Nah, selanjutnya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang disampaikan tadi itu seperti apa Bu Risma? Indikator keberhasilannya Bu, Ya. saya melihat ketika coach saya dapat menemukan solusi dan rencana tindakan yang akan mereka lakukan untuk menghadapi permasalahan mereka. Ya, baik Bu Risma ya, saya rasa cukup untuk Super 5 kali ini. Silahkan Ibu Risma dapat melakukan coaching bersama coach Ibu Risma. Semoga apa yang Ibu lakukan nanti mendapatkan solusi bersama bersama coach Ibu. Silahkan Ibu Risma. Terima kasih Bu Anti, Ya, Pak Tani. ya. Assalamualaikum Bu Risma. Waalaikumsalam Assalamualaikum Pak. Bapak Ibu. Waalaikumsalam Pak Silakan duduk, Lawan. Pak. Nah, apa kabar Pak Marwan? Alhamdulillah Bu, baik. Tapi ya saya punya masalah ini Bu dengan anak-anak saya Bu. Oh begitu. Nah, sebelum Pak Marwan bisa menceritakan kepada saya berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk coaching terhadap masalah Bapak kali ini? Saya kira tidak perlu lama ya Bu, sekitar 8 sampai 10 menit cukup Bu. Oke, kalau begitu tujuan dari percakapan kita hari ini yang Bapak harapkan itu seperti apa nanti di akhir percakapan nanti? Saya berharap saya mendapatkan solusi dari masalah saya Bu, karena gara-gara masalah ini saya tidak bisa tidur Bu, memikirkan gimana menyelesaikan masalah ini Bu. Wah, bisa mengganggu kinerja Bapak ya kalau mengganggu sampai waktu istirahat ya. Iya Bu, Bisa diceritakan Pak Marwan permasalahannya seperti apa? jadi seperti ini Bu, saya kan sekarang ditugaskan menjadi kepala perpustakaan. Nah ini ada siswa saya ketika masuk ke perpustakaan itu ambil buku sembarangan Bu. Setelah ambil diletakkan di sini, letakkan di sana. Nah, kemudian akhirnya semua buku itu terhambur. Ujung-ujungnya kami petugas perpustakaan yang harus membereskan. Dan itu saya sudah ingatkan Bu, tetapi selalu terjadi seperti itu setiap masuk Bu. Lama-lama kan saya kesal Bu. Saya mau marah, saya mau mengamuk gitu Bu. Sabar Pak Marwan. Iya, kenapa bisa seperti ini Bu? Oh begitu. Nah Pak Marwan, dari skala 1 sampai 10 Pak Marwan bisa menskalakan kesadaran murid-murid tersebut itu di angka berapa? Kalau saya lihat sih Bu, mereka masih di angka 6. Masih ada. Nah Pak Marwan mengharapkan sampai di skala berapa untuk kesadaran murid Bapak ini untuk merapikan buku-bukunya saat di perpustakaan? Saya sih maunya yang angka ideal Bu 10, tetapi kalau melihat keadaan sekarang saya maunya 9 lah Bu. Oke, 9 ya, skala 9. Nah, untuk mencapai angka skala 9 tersebut, apa kekuatan yang Pak Marwan miliki untuk menghadapi dan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Yang kekuatan saya itu Bu, saya orangnya itu ramah kepada anak-anak, kemudian perhatian dengan mereka, dan juga saya tuh sering mengingatkan mereka tuh. Bagus sekali ya Pak Marwan. Nah, dalam menghadapi masalah tadi yang Pak Marwan sampaikan, adakah hambatan atau kendala yang Bapak temui saat itu? Untuk hambatannya sepertinya mungkin komunikasi saja Bu ya, karena saya mungkin ya harus membedakan kapan saya harus bersikap lembut, kemudian kapan sedikit keras kepada anak-anak. Oke, itu ya.
Jadi solusi apa yang Pak Marwan dapat lakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala tersebut? Kalau saya sebenarnya bingung Bu, ini saya mau apakan. Tapi kalau boleh misalnya mengusulkan, sepertinya saya butuh memberikan mereka bimbingan Bu. Bagaimana cara bersikap di perpustakaan, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh. Karena saya curiganya ini kan mereka siswa baru, jadi mereka juga dulu sempat lama di namanya masing-masing, jadi mungkin mereka tidak tahu bahwa peraturan perpustakaan ini seperti itu. Oke, jika yang rencana tindakan yang Pak Marwan lakukan tadi misalnya belum berhasil, apakah masih ada alternatif langkah lain yang Pak Marwan bisa ambil? Sepertinya saya mau menggunakan jalur ke kepala sekolah. Saya mau meminta waktu ke kepala sekolah untuk diberikan kayak semacam seminar ya, dengan menggunakan aula untuk mengumpulkan semua murid dan memberikan pemahaman kepada mereka. Nanti saya akan putarkan video bagaimana sebaiknya pengaturan buku di perpustakaan. Wah, ide yang bagus Pak Marwan, super sekali ya. Jadi dari percakapan kita tadi ada beberapa rencana tindakan yang Pak Marwan ingin lakukan. Nah, dalam waktu dekat ini nih, Pak Marwan rencana prioritasnya yang bisa dilakukan apa kira-kira? Saya akan melakukan yang pertama dulu Bu, langsung dengan muridnya. Ketika mereka masuk di perpustakaan, misalnya sudah beberapa orang yang datang, saya akan langsung berikan bimbingan langsung bahwa ketika kalian mengambil buku itu harus dikembalikan ke tempatnya, karena ini juga termasuk salah satu dari janji siswa yang akan kami, yaitu disiplin. Oke, bagus sekali Pak Marwan. Kapan Pak Marwan dapat menerapkan rencana tindakan Pak Marwan tadi yang disebutkan? Rencana saya akan lakukan minggu depan pada saat perpustakaan buka kembali Bu. Oh begitu. Dari rencana yang Bapak sebutkan, apa ukuran keberhasilan dari rencana tindakan yang Pak Marwan akan lakukan tadi? Ukuran keberhasilannya itu tidak ada lagi buku yang berserakan di sini Bu. Kemudian saya mengecek di rak itu tidak ada lagi buku yang belok kiri, belok kanan, semua tertata dengan baik. Oke Pak Marwan, semoga apa yang Pak Marwan harapkan dapat terwujud dan rencana tindakan yang dapat dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Nah, dari apa yang sudah dibincang-bincangkan tadi, bisa Pak Marwan sebutkan kembali komitmen apa yang Pak Marwan akan Pak Marwan lakukan? Jadi komitmen saya akan memberikan bimbingan kepada murid untuk lebih disiplin lagi dalam memperlakukan buku dengan baik. Selain itu Pak Marwan, Selain itu saya juga akan melakukan pertemuan dengan seluruh murid untuk mengingatkan mereka bagaimana beraktivitas di perpustakaan. Oke, bagus sekali Pak Marwan. Nah, Pak Marwan, siapa yang bisa membantu Pak Marwan untuk melakukan komitmen ini agar dapat berjalan secara berkelanjutan? Jadi yang bisa mengingatkan saya, nanti saya akan melaporkan ke bagian lokasi sarana prasarana, karena perpustakaan itu dibawa wakil kepala sekolah prasarana untuk mengingatkan bagaimana supaya anak juga bisa disiplin dalam penggunaan perpustakaan. Oke Pak Marwan. Nah Pak Marwan, kapan Pak Marwan punya waktu kembali supaya kita bisa melakukan percakapan kembali, supaya saya juga bisa melihat bagaimana hasil atau tindak lanjut dari apa yang telah Bapak Marwan lakukan. Karena saya akan melakukan yang minggu depan, berarti kita akan melakukan minggu depannya. Nanti saya akan hubungi. Oke, baik Pak Marwan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Marwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Pak. Hati-hati di jalan. Dadah. Oke, Bu Risma, baik sekali coaching yang Ibu lakukan tadi ya. Setelah saya mengamati proses coaching yang Ibu lakukan tadi bersama coaching Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya
ajukan kepada Ibu, yaitu apa sih yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang Ibu sudah lakukan tadi? Nah, tadi Bu, saya sudah melakukan percakapan dengan coach saya Ya. dengan menggunakan alur tirta. Oke, baik sekali ya Ibu. Ibu sudah melakukan percakapan dengan coach Ibu dengan menggunakan alur tirta, luar biasa. Nah, selanjutnya yang ingin Ibu kembangkan tadi yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari observasi yang saya lakukan tadi, yang Anda sudah lakukan itu semuanya sudah bagus. Nah, dari percakapan tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut? Yang saya ingin kembangkan Bu, kompetensi di sini yang belum maksimal ya Bu, Ya. yaitu adalah kehadiran penuh atau presence. Oke, baik Ibu Risma. Semoga kompetensi yang Ibu harapkan yaitu kompetensi kehadiran penuh Ibu bisa terapkan lagi pada proses coaching selanjutnya. Ya, baik Terima kasih, Bu Risma. Bu. Iya, baik. Terima kasih untuk waktunya ya. Terima kasih Bu Risma. Terima kasih Bu Anti, Pak Tony. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam.